belum dengar ya soal itu ya, tapi itu juga menunjukkan bahwa kita di dalam melakukan edukasi bukan saja kepada masyarakat luar, tetapi tentunya internal kita juga harus memberikan pemahaman. Oke, baik Bu. Terkait dengan investasi bodong, kemarin OJK juga telah meminta pemblokiran dari situs Triple M ini ya. Itu bagaimana Bu sejauh ini perkembangannya? Ya, dan kita berterima kasih sekali dengan Kominfo karena bergerak cepat dan telah dibentuk yang namanya panel forum untuk situs-situs yang berdampak negatif, di mana OJK salah satu anggotanya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik, setiap perkembangan bisa dimonitor. Dan sementara ini memang dengan sudah ditutupnya sekitar 20 situs itu bagus, tetapi kita juga menyadari oleh karena sumbernya itu dari luar negeri, diberitahukan bahwa itu bisa diciptakan dengan IP baru, IP baru. Nah ini tentu kita monitor, apabila tercipta terus kita informasikan dalam panel tersebut. Tapi faktanya pada siang ini situs dari Triple M ini masih bisa diakses Bu. Itu gimana tuh Bu? Ya ini kita juga coba itu, dan ini kan kita sampaikan kepada Kominfo ini supaya ditindaklanjuti. Oke, baik. Selain Triple M, apalagi kasus yang saat ini telah diterima oleh OJK yang dilaporkan dari masyarakat? Ya, sebenarnya cukup banyak ya Nadia, laporan-laporan pihak-pihak yang menawarkan jasa keuangan yang tidak berizin itu, dan pernah pada tahun lalu itu bahkan dimuat di dalam web kita sekitar 272, dan ini mungkin sudah berkembang lebih banyak lagi. Ini suatu tantangan bagi kita juga seperti tadi ya, supaya layanan dan akses ke keuangan itu supaya lebih pesat. Makanya kita menciptakan memperkenalkan yang namanya Laku Pandai, layanan keuangan tanpa bank itu tanpa kantor, itu adalah salah satu upaya agar akses keuangan itu lebih cepat lagi gitu. Nah, bentuk-bentuk modus-modus lain itu banyak ya, misalnya pura-puranya menjadi koperasi sehingga bisa menghimpun masyarakat dari anggotanya. Tapi kan ada yang berupa bentuk koperasi, menawarkan ibadah umroh gratis. Ya, ada Nadia, dan itu dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi. Jadi kita sampai maksudnya bukan hanya OJK ya, berkoordinasi dengan Satgas itu pergi ke kota-kota seperti di Cirebon, di Kupang, karena bentuk-bentuk yang tidak berizin ini banyak dan pesertanya cukup banyak. Oke, baik. Ibu, ini pertanyaan terakhir, bagaimana dari pihak OJK untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak tertipu investasi bodong di Indonesia? Ya, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa dan masyarakat seluruhnya yang kebetulan mengikuti siaran TV One ini adalah supaya berhati-hati apabila mendapatkan tawaran-tawaran yang terutama yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar, dan kemudian jangan ragu-ragu untuk menanyakan dari siapa izin dari kegiatan usahanya itu, dan kemudian bisa ditanyakan apakah produk-produknya itu ada yang mengawasi, otoritas mana yang mengawasi. Dan apabila ragu-ragu, jangan segan untuk menghubungi ke telepon OJK, call center kita yaitu 1500 655, atau ke email kita yaitu konsumen@ojk.co.id. Oke, baik Ibu Titu, terima kasih. Ini saya mendapatkan 3 poin di mana masyarakat ini harus harus memperhatikan kalau misalnya dia menawarkan keuntungan secara besar begitu ya, melebihi dari 30%. Lalu apabila izinnya harus melihat juga ya jelas atau tidaknya, dan yang terakhir ini melihat otoritas mana yang mengawasinya. Ya. Terima kasih Ibu Titu sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Pasar. Pemirsa, Kabar Pasar sore ini